Dan pahamilah huruf alif di dalam kalimat bismillah dengan vertikalitasnya melambangkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan prinsip transenden yang darinya segala sesuatu itu berasal. Sedangkan dua huruf lam di dalam bentuk kail atau mata kail yang melambangkan suatu peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Huruf H marbuqah yang melambangkan realitas lingkaran kosmos sebagai wahyu primordial Tuhan yang merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragamannya. Keempat buah huruf suci ini merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi, kebergantungan seluruh keanekaragaman kepada yang esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk. Sebab tidak ada yang sia-sia apapun yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jika keempat huruf ini digabungkan menjadi kalimat Allah, itulah alasan mengapa alif menjadi sumber abjad dan huruf pertama dari nama Tuhan yang Maha Kekal. Allah Subhanahu wa taala yang dalam bentuk visualnya benar-benar menyampaikan seluruh doktrin metafisik Islam mengenai alam realitas. Karena dalam bentuk tulisan dari nama Allah dalam bahasa Arab, kita melihat dengan jelas suatu garis horizontal, yakni gerak penulisannya, kemudian garis tegak lurus dari alif dan lam, semacam garis melingkar yang secara simbolis dapat disamakan dengan suatu lingkaran tauhid yang mengelilingi jiwa orang Islam dan sekaligus merupakan suatu refleksi dari keterbatasan kekayaan khazanah Allah Subhanahu wa taala yang tercipta setiap saat tanpa pernah kehabisan kemungkinan-kemungkinannya. Hal ini pula yang menegaskan peran kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bagaikan seperti cahaya nur yang menyinari kegelapan eksistensi manusia di dunia ini. Misteri zat yang menyatakan identitas yang sekaligus merupakan sifat Allah yang mutlak, mencakup seluruh aspek ketuhanan yang mungkin termasuk dunia dengan pembiasan-pembiasan darinya yang mengindividualisasi tak terkira banyaknya. Maka dari itu, orang yang mencintai Allah akan selalu mengosongkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala semata. Ini terapi yang sangat ampuh untuk mencapai puncak kekhusyuan di dalam sholatnya. Sebab alif lam lam ha akan menyerbu hatinya dan tidak akan menyisakan ruang sedikit pun untuk sesuatu yang lain. Karena seseorang hanya perlu mengetahui dan menyelami hakikat bismillah untuk mengetahui semua yang dapat diketahui. Nama Allah adalah kunci khazanah misteri Allah dan pintu gerbang menuju yang gaib dan yang nyata. Itulah realitas yang berdasarkan identitas esensial Tuhan dan kesucian namanya. Itulah alasan mengapa para ahlul hukama selalu merenungi dan menyebutkan bahwa huruf-huruf di dalam bismillah turun dari dunia spiritual ke dunia fisikal dan memiliki substansi spiritual batin ketika mengenakan selubung dunia gaib yang mampu menembus ke dalam makna batinnya dan dapat merenungkan simbol prinsip-prinsip realitas maupun pedoman yang terwujud. Saudaraku sang sejati, seluruh manifestasi berasal dari ketujuh huruf ini
ba, sin, mim, alif, dan lam ha. Karena bagaimanapun juga, yang esa melambangkan sesuatu yang lain dari huruf-huruf yang akan mengakui keesaannya. Apalagi penggabungan dari ketujuh huruf-huruf ini, jika berbentuk huruf Arab yang memanjang dari kanan ke kiri, akan merupakan lambang penerimaan prinsip material dan pasif. Dalam arti kata, ketakwaan yang mutlak, serta dimensi keindahan yang menyempurnakan keagungan dirinya, dan sekaligus melambangkan pusat teragung yang darinya segala sesuatu itu berasal, dan kemana segala sesuatu itu akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku, fahamilah bahwasanya manusia haruslah percaya kepada yang suci dan terlibat di dalamnya. Kalau tidak, maka yang suci akan menyembunyikan dirinya di belakang selubung yang tidak dapat diraba dan dilalui, yang pada hakikatnya adalah selubung jiwa rendah manusia. Kesucian bismillah mampu menciptakan sesuatu yang bersifat spiritual sekaligus sensual, dan menjelma dalam bentuk alam yang indah melalui teofani Allah. Karena hakikat bismillah masih suci dan dicari oleh sebagian masyarakat Islam, dan menjadi nilai universal bagi seluruh dunia pada saat kebodohan mengancam untuk mencekik semangat bismillah itu sendiri. Sebutir debu serta kesekejapan hidup diubah melalui tradisi menjadi sebuah bintang di cakrawala yang diberkahi dengan kemapanan dan merefleksikan keabadian Tuhan. Menurut doktrin tradisional, realitas batin alam semesta mengungkapkan dirinya melalui mata batin atau penglihatan intelektual. 7 buah huruf hijaiyah, yakni huruf-huruf yang ada pada kalimat suci bismillah, merupakan pesona spiritual dari keindahan dan keagungannya, yang selalu menjadi pintu gerbang untuk masuk ke dalam lautan rahasia Tuhan, yang dimulai dengan kerinduan kepadanya dan bergerak secara perlahan menuju penyingkapan hakikat bismillah yang suci dan menyucikan. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.